Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Juwariah, NIM 2011112624 dari Prodi Pendidikan Agama Islam. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan makalah saya berjudul Akidah yang benar terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. A. Pengertian akidah kepada Allah. Akidah, bahasa Arab al-aqidah, translate al-aqidah, dalam istilah Islam yang berarti iman. Semua sistem kepercayaan atau keyakinan bisa dianggap sebagai salah satu akidah. Fondasi akidah Islam didasarkan pada hadis Jibril yang memuat definisi Islam, rukun Islam, rukun iman, ihsan, dan peristiwa hari akhir. Dalam bahasa Arab, akidah berasal dari kata al-aqdu yang berarti ikatan, atau siku yang berarti kepercayaan atau keyakinan yang kuat, al-ihkamu yang artinya mengokohkan atau menetapkan, dan arabtu biguiwah yang berarti mengikat dengan kuat. Sedangkan menurut istilah terminologi, akidah adalah iman yang teguh dan pasti yang tidak ada keraguan sedikit pun bagi orang yang meyakininya. Jadi, akidah Islamiyah adalah keimanan yang teguh dan bersifat pasti kepada Allah dengan segala pelaksanaan kewajiban, bertauhid dan taat kepadanya, beriman kepada para malaikatnya, rasul-rasulnya, kitab-kitabnya, hari akhir, takdir baik dan buruk, dan mengimani seluruh apa-apa yang telah sahih tentang prinsip-prinsip agama, usuluddin, perkara-perkara yang gaib, beriman kepada apa yang menjadi ijma', konsensus, dan salafus sahih, serta seluruh berita-berita qati atau pasti, baik secara ilmiah maupun secara amaliyah, yang telah ditetapkan menurut Al-Quran dan As-Sunnah yang sahih, serta ijma' salaf as-salih. Pengertian akidah adalah kepercayaan yang bersih dari kebimbangan dan keraguan di mana hati membenarkannya, sehingga timbullah ketenangan jiwa. Sedangkan pengertian lain dari akidah adalah kepercayaan kepada Allah yang Maha Esa, yang mencakup 6 kepercayaan atau disebut dengan rukun iman. Adapun pengertian akidah secara umum adalah kepercayaan, keimanan, keyakinan serta mendalam dan benar lalu merealisasikannya dalam perbuatannya. Sedangkan akidah dalam agama Islam berarti percaya sepenuhnya kepada keesaan Allah, di mana Allah lah pemegang kekuasaan tertinggi dan pengatur segala apa yang ada di jagat raya. Akidah atau akidah secara bahasa diartikan sebagai ikatan atau rasa condong terhadap sesuatu. Sedangkan akidah Islam sendiri dapat diartikan sebagai ikatan atau rasa condong terhadap nilai-nilai Islam. Berdasarkan hal tersebut, maka akidah Islam kerap disebut pula sebagai landasan keimanan terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala dan rukun iman lainnya. Dikutip dari isi buku Akidah Islam Yudi Irfan Daniel, akidah Islam dapat juga didefinisikan sebagai beberapa hal yang wajib diyakini kebenarannya oleh hati dan mampu mendatangkan ketentraman bagi jiwa tanpa keraguan. Pernyataan itu pula lah yang mengandung makna serupa dengan definisi keimanan atas rukun iman dalam ajaran agama Islam. B. Pentingnya akidah kepada Allah. Akidah merupakan salah satu pondasi dalam agama Islam. Istilah akidah berarti keyakinan atau kepercayaan. Sementara itu, pengertian akidah menurut terminologi adalah perkara yang wajib dibenarkan oleh hati dan jiwa agar menjadi tentram karenanya, sehingga menjadi suatu keyakinan yang teguh dan kokoh dan tidak tercampuri oleh keraguan dan kebimbangan. Akidah sendiri memiliki dua macam, yaitu akidah Islamiyah dan akidah dolalah atau sesat. Akidah Islamiyah adalah keyakinan
yang dituntun dalam Al-Quran dan As-Sunnah serta diyakini oleh Rasulullah yang mengikuti jalan mereka dengan baik. Sedangkan akidah dolalah adalah keyakinan yang menyimpang dari Al-Quran dan As-Sunnah serta diyakini oleh para ahlul bid'ah dan ahlul hawa atau pengikut hawa nafsu. Setiap umat Islam perlu memiliki akidah sebagai landasan awal menuju kebaikan hidup, karena akidah berdasarkan kepada ajaran Islam itu sendiri yang bersumber pada Al-Quran dan hadis. Oleh karena itu, menjadi seorang muslim berarti meyakini dan melaksanakan segala sesuatu yang telah diatur di dalam ajaran Islam. Pemahaman akidah yang benar akan memberikan keyakinan bagi seorang muslim lebih kuat. Salah satu landasan penting dalam ajaran Islam adalah akidah, yaitu suatu akad atau ikatan yang dipegang teguh dan terhujam kuat di dalam lubuk hati sebagai ketetapan yang tidak ada keraguan dengan penuh keyakinan kepada Allah dan tidak dapat beralih daripadanya. Ajaran ini merupakan persoalan mendasar yang harus diyakini seorang muslim sebelum ajaran-ajaran lainnya. Ibarat tali kekang, akidah mengendalikan seorang muslim agar tidak berjalan tanpa arah yang jelas. Kenapa akidah ini menjadi hal yang perlu dimiliki dan dipegang teguh? Karena alam ini adalah pemiliknya di dunia dan akhirat. Dengannya akan mengarahkan seorang muslim menuju satu tujuan yang cita-citakan menuju kebahagiaan dunia dan akhirat. Demikian antara lain disampaikan TGK Tirmizi Muhammad Daud MAG, Wakil Ketua PB Persatuan Dayah Inshafuddin saat mengisi pengajian rutin Kaukus Wartawan Peduli Syariat Islam KWPSI di Rumah Aceh Kupi Luwak Jeulingke, Banda Aceh, Rabu 22.11 malam. Akidah itu adalah komitmen awal kita kepada Allah sebelum melangkah kepada syariat Islam. Syariat itu tidak akan jalan dengan baik jika akidah muslim lemah, tidak mau berjuang untuk kepentingan agamanya karena akidah bermasalah, ujar TGK Tirmizi. Menurutnya, akidah harus dirancang dan dibangun terlebih dahulu sebelum merancang dan membangun bagian Islam yang lain. Akidah juga tidak boleh berubah-ubah karena pergantian zaman dan tempat atau karena perbedaan golongan atau masyarakat. Akidah memiliki peranan yang besar dalam membangun agama Islam sehingga ia menjadi dasar akidah Islam. Oleh karena itu, jika dasar atau akidah kuat, maka bangunan keislaman tidak akan goyah oleh serangan apapun. Adapun fungsi akidah dapat dirincikan dalam beberapa pokok berikut. 1. Akidah sebagai kompas kehidupan. Dengan akidah dapat memberikan pedoman dan arah yang benar bagi manusia, sehingga ia dapat berpegang teguh pada akidah dan takkan terombang-ambing dalam kehidupan. 2. Memperkuat keyakinan dan mempertebal kepercayaan atas kebenaran ajaran Islam sehingga tidak ada keraguan-raguan dalam hati. 3. Menuntun dan mengembangkan dasar ketuhanan yang ada sejak lahir bahwasannya manusia memiliki potensi atau fitrah keagamaan. 4. Memberikan ketenangan atau ketentraman jiwa. Keyakinan yang kuat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala akan senantiasa mendorong umatnya memiliki ketenangan dan ketentraman jiwa. Disinilah kemudian akan muncul rasa optimis dalam menjalani kehidupan. Akidah akan memberikan jawaban yang pasti sehingga kebutuhan rohaninya dapat terpenuhi. Ia akan menerima ketenggangan dan ketentraman jiwa yang diperlukan. 5. Memberikan pedoman hidup yang pasti. Keyakinan seseorang terhadap Allah akan memberikan arahan dan pedoman yang pasti dalam hidupnya, sebab akidah menunjukkan kebenaran dan keyakinan yang sesungguhnya, sehingga seseorang dapat menjalani hidupnya dengan terarah dan bermakna. 6. Menjaga diri dari kemusyrikan. Keyakinan yang benar kepada Allah akan menjaga seseorang dari berbuat syirik atau menyekutukan Allah.
C. Faktor-faktor perusak akidah kepada Allah. Penyimpangan pada akidah yang dialami seseorang berakibatkan dalam seluruh kehidupannya, bukan hanya di dunia tetapi berlanjut sebagai kesengsaraan yang tidak berkesudahan di akhir kelak. Dia akan berjalan tanpa petunjuk yang jelas dan penuh dengan keraguan-raguan. Ada beberapa faktor yang dapat merusak akidah, yaitu 1. Syirik. Syirik adalah menyamakan hak istimewa Allah dengan selain Allah. Hak istimewa Allah, ibadah, pencipta, pengatur, dan pemilik, menjadikan sesuatu sekutu bagi Allah dalam hal-hal yang merupakan hak murni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Suatu perbuatan yang mengandung hal menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan disandarkan kepada selain Allah dalam hal rububiyah dan uluhiyah disebut praktek syirik. Jika seseorang dalam kesyirikan, maka ia telah berbuat dosa yang amat besar. Secara umum, syirik dimasukkan ke dalam dua jenis, yaitu syirik besar dan syirik kecil. A. Syirik besar. Syirik besar yaitu syirik dalam keyakinan. Hal ini dapat mengeluarkan pelakunya dari agama Islam. Perbuatan syirik besar tidak akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. B. Syirik kecil. Perbuatan dalam hal ini tidak sampai mengeluarkan pelakunya dari agama Islam, akan tetapi pelaku wajib bertaubat. Ada beberapa kategori syirik yang berkaitan dengan kekhususan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu A. Syirik di dalam rububiyah, yaitu meyakini bahwa adanya kekuatan selain Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mampu menjadi pencipta, memberi rezeki, menghidupkan atau mematikan, dan lainnya dari sifat syafat rububiyah, yang artinya adanya penentangan dalam keyakinan pada keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. B. Syirik di dalam uluhiyah, yaitu menyadarkan segala perbuatannya kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. C. Syirik dalam asma wa sifat, yaitu meyakini bahwa sifat-sifat Allah juga dimiliki oleh makhluknya. 2. Nifak. Nifak menampakkan Islam dan kebaikan tetapi menyembunyikan kekufuran dan kejahatan. 3. Murtad. Murtad orang yang kembali dari Islam pada kekafiran. 5. Munafik. Adapun faktor lain yang dapat menyebabkan penyimpangan akidah sebagai berikut. A. Tidak menguasainya pemahaman akidah yang benar karena kurangnya pengertian dan perhatian. Hal ini akan berakibatkan seseorang berpaling dan tidak jarang menyalahi bahkan menentang akidah yang benar sesuai Al-Quran dan Sunnah. B. Terlalu fanatik terhadap peninggalan adat dan keturunan sehingga menolak akidah yang benar. C. Taklid buta kepada perkataan para tokoh yang dihormati tanpa melalui seleksi yang tepat sesuai dengan argumen Al-Quran dan As-Sunnah. Jikalau pantauannya sesat, maka ia pun akan sesat. D. Berlebihan dalam mencintai dan mengangkat para wali dan orang soleh yang sudah meninggal dunia sehingga menempatkan mereka setara dengan Tuhan atau dapat berbuat seperti perbuatan Tuhan. Hal ini terjadi dikarenakan terlalu menganggap mereka sebagai penengah antara dia dan Tuhan. Kuburan-kuburan mereka dijadikan sebagai tempat meminta, bernazar, dan berbagai ibadah yang seharusnya hanya ditunjukkan kepada Allah. E. Pendidikan di dalam rumah tangga yang tidak berdasarkan ajaran Islam sehingga anak tumbuh tidak mengenal ajaran Islam. Apabila anak terlepas dari bimbingan orang tua, maka anak akan dipengaruhi oleh acara program televisi. F. Peranan pendidikan resmi tidak memberikan porsi yang cukup dalam pembinaan keagamaan seseorang. Baiklah, itulah penjelasan dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.